Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terekam CCTV saat curi motor di Kabupaten Serang, pelaku ditembak saat ditangkap. Jalan rusak, ibu baru melahirkan ditandu sejauh 1 kilometer. Dua sungai di Pandeglang meluap, puluhan rumah terendam banjir. Pencuri motor semakin nekat saat akan beraksi. Meski di siang hari bolong, pelaku tidak ragu menggasak sepeda motor incaran. Seperti terjadi di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Pelaku menggasak motor yang terparkir di depan rumah. Dalam hitungan detik, pelaku bisa merusak lubang kunci dan membawa kabur sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV inilah, polisi mengetahui ciri-ciri pelaku dan menangkap salah satu pelaku di rumahnya di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Polisi menyita 1 motor dan 1 kunci letter T. Polisi juga terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan rumah salah satu temannya. Respon Polres Serang melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah mengetahui dan mengantongi informasi tentang keberadaan terduga pelaku, unit Resmo Polres Serang segera melakukan pengejaran. Alhamdulillah, pelaku berinisial AH alias Pedet sudah kita amankan di daerah Kadu Agung, Kabupaten Lebak. Namun karena diduga pelaku melawan petugas, maka kami dengan terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur. Polisi masih mengejar satu pelaku yang kabur saat akan ditangkap. Sedangkan pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan dugaan pendudukan lahan negara oleh salah satu organisasi masyarakat ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, tanah tersebut berada di Jalan Ceger Raya, Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan. Bahkan ormas tersebut meminta uang ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah sebagai syarat untuk menarik massa dari lokasi. Tanah seluas 127.780 meter persegi atau sekitar 12 hektar yang diduduki ormas tersebut merupakan milik negara berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 1 Pondok Betung tahun 2003. Namun saat akan dilakukan pembangunan gedung arsip BMKG November 2023 lalu, proyek itu terusik sekelompok oknum yang mengaku sebagai ahli waris serta didukung massa dari ormas tersebut. Itu BMKG lah yang menempatinya gitu. Oke, ini kan kita lihat berdiri ada posko ormas ya, salah satu ormas Pak. Iya. Aku pengen tahu statusnya mereka ini sebagai apa nih di lahan ini? Sebagai keamanankah? Sebagai pihak ini juga mengklaimkah atau seperti apa? Ya sebetulnya sih mungkin saya nih bagi warga biasa, intinya kita tidak tahu sebetulnya ada grip sampai di sini gitu. Untuk grip atau apalah, saya kurang tahu ya. Nah tiba-tiba ada posko, ya saya juga mungkin hanya sekilas saja. Karena seliweran di sini ada ormas di sini gitu. Selang beberapa hari dari buntut kisruh sengketa lahan BMKG dan ormas, Polda Metro Jaya menangkap belasan anggota ormas Grip Jaya yang menduduki lahan milik BMKG. Belasan anggota ormas ditangkap dan sejumlah orang mengaku sebagai ahli waris. Polisi menggeledah posko ormas dan menemukan atribut ormas, tiket parkir, bukti transfer biaya sewa lahan dari para pedagang ke ormas, senjata tajam serta sejumlah batang bambu. Lahan tersebut sudah disewakan ke pedagang 3,5 juta rupiah per bulan untuk penjual pecel ayam dan 22 juta rupiah untuk penjual hewan kurban. Sama-sama kita atau rekan-rekan saksikan kegiatan
operasi pemberantasan preman. Ya, Polda Metro Jaya berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif. Kami menegaskan bahwa tidak ada ruang kepada segala bentuk aktivitas premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Setiap ada laporan yang masuk ke kami, pasti kami tindak lanjuti. Sehingga masyarakat jangan segan, jangan takut untuk melaporkan segala bentuk gangguan Kamtipmas, peristiwa pidana, hingga gangguan-gangguan dari preman. Ya, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir. Belasan anggota Ormas beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Ariel Baranus dan Syabuni Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Manajer Koperasi Simpan Pinjam Mitra Duafa Kabupaten Lebak ditangkap anggota Direktorat Kriminal Umum Polda Banten di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, AH masuk dalam daftar pencarian orang sejak awal bulan Maret 2025 lalu setelah ditetapkan tersangka kasus pinjaman fiktif. Pinjaman fiktif yang dilakukan pelaku terungkap saat KSP Mitra Duafa melakukan audit dan menemukan kejanggalan pada laporan keuangan. Pihak koperasi kemudian melaporkannya ke polisi. Setelah mendalami dan menyelidiki, polisi mendapati 133 formulir pinjaman kas anggota koperasi yang dimanipulasi AH. Saat dimintai keterangan, 133 anggota koperasi tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kepada koperasi. AH sudah melakukan perbuatannya sejak 4 bulan terakhir dan menggunakan uang hasil pinjaman fiktif tersebut untuk keperluan pribadi. Koperasi Simpan Pinjam Mitra Duafa Warung Gunung mengalami kerugian hingga 895 juta rupiah. Polisi menyatakan kerugian masih bisa bertambah hingga miliaran, mengingat baru 133 formulir peminjaman kas yang diperiksa. Modus operandinya dengan cara ketika tersangka AH ini menjabat sebagai manajer KSP Mitra Duafa Cabang Warung Gunung, terlapor ini mengajukan seolah-olah ada pengajuan pinjaman sebanyak 133 data anggota, namun faktanya nama-nama tersebut tidak pernah mengajukan dan menerima uang hasil pinjaman dari KSP Mitra Duafa. Jadi dalam hal ini menggunakan data fiktif yang tidak diketahui oleh para anggota. Berdasarkan laporan hasil audit khusus kantor cabang Warung Gunung dengan hasil tertanggal 6 Maret 2025 ditemukan kerugian sebesar Rp855.858.200. Tersangka AH diancam dengan pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Ariel Baranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.